Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Semuanya, kamu terlalu sopan. Ini yang seharusnya aku lakukan. Di ronde berikutnya, aku pasti akan mendapatkan posisi teratas juga. Suke berjanji pada pangeran ketiga dengan tepukan di dadanya. Dia telah memutuskan bahwa di ronde yang akan datang, dia juga ingin terus bersikap tegar. Ini karena dia sangat senang ketika dia melihat bahwa poin tangguh bertindaknya hampir melebihi angka 25.000, seperti yang ditunjukkan pada antarmuka sistem. Namun, kata-katanya mengejutkan pangeran ketiga dan saudara-saudaranya. Anda masih ingin menjadi nomor 1 untuk putaran berikutnya? Saudaraku, tolong jangan bercanda tentang ini, oke? Babak berikutnya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bantu. Pahlawan muda Su, ronde yang akan datang bukan tentang balap kereta dewa. Kamu bisa istirahat dan tidak perlu terlalu khawatir, kata pangeran ketiga dengan cepat. Tidak apa-apa, kata Suke dengan lambaian tangannya. Aku tahu kita akan menghadapi boneka lapis baja kuno di babak berikutnya. Lihat saja aku. Putri ketujuh telah memberitahunya sebelumnya bahwa perlombaan kereta ilahi hanyalah babak kualifikasi untuk masuk ke makam kekaisaran. Di ronde berikutnya, dia akan benar-benar bisa memasuki makam. Makam kekaisaran negara logam tidak sama dengan makam negara api. Atau, bisa dikatakan, mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Makam kekaisaran negara api adalah makam tradisional yang sedikit diketahui Suke. Mereka terbuat dari tanah dan batu. Makam kekaisaran bangsa logam, bagaimanapun, telah dibuat dari berbagai macam logam aneh. Mereka berkilauan di bawah matahari dan tampak mencolok di mata. Namun, mereka memiliki satu kesamaan. Kedua makam kekaisaran memiliki pesona pembatas yang kuat. Pesona yang membatasi di makam kekaisaran akan melarang semua senjata magis dan seni keterampilan yang akan membutuhkan sejumlah besar ki spiritual untuk diaktifkan atau dieksekusi. Oleh karena itu berfungsi sebagai pesona perlindungan yang baik untuk makam kekaisaran. Karena senjata magis dan seni keterampilannya yang kuat telah dianggap tidak berguna, Suke menggunakan ekskavator untuk menggali kuburan di negara api. Sayangnya, karena makam kekaisaran di negara logam telah dibuat dari berbagai logam yang kuat dan kuat, jika Suke tidak berpartisipasi dalam perlombaan untuk masuk, akan terbukti sangat sulit bagi Suke untuk menggali kuburan dan masuk dengan kekerasan. Suke mengikuti sekelompok orang yang berjalan menuju pintu masuk makam kekaisaran ketika tiba-tiba ada sesuatu di depan yang membuatnya senang dan menarik perhatiannya. Pintu masuk ke makam kekaisaran disusun seperti celana pendek bermuda besar. Itu sangat mirip dengan gedung China Central Television, CCTV, yang oleh orang-orang dijuluki celana besar dan celana besar juga. Tetapi putri ketujuh, yang berada di sampingnya, mengatakan kepadanya bahwa ini adalah salah satu totem negara logam. Saya harus mengatakan bahwa negara logam Anda benar-benar lucu. Suke tertawa geli saat dia menatap totem aneh itu. Ada begitu banyak kemungkinan desain untuk totem, namun negaramu telah mengadopsi bermuda besar sebagai totemmu. Tuan Muda Su, jangan meremehkan totem negara logam kita. Putri ketujuh cemberut sedikit. Menurut ayahku, totem makam kekaisaran dapat menyerap ki spiritual logam yang ada di dunia. Dan itu akan memasok ini sebagai energi untuk boneka lapis baja kuno di dalam, serta jebakan dan rintangan lain di dalam makam kekaisaran. Dalam waktu singkat, semua peserta memasuki makam kekaisaran. Kasim tua di samping kaisar logam meneriakkan pengumuman. Putaran kedua kontes dimulai sekarang. Boom! Segera, suara keras terdengar. Seluruh makam kekaisaran bergetar dan pesona pembatas diaktifkan. Di terowongan redup makam kekaisaran, tiba-tiba terdengar suara teredam. Bang, bang, bang. Itu adalah suara benda berat yang menghantam tanah dengan ritme yang stabil. Suara-suara itu datang ke arah para peserta. Suke menyipitkan matanya dan melihat ke arah sumber suara. Dia bisa melihat baris demi baris bayangan gelap dan langsung berlantai. *CK. Ini adalah boneka lapis baja kuno ya? Suke dikejutkan oleh pemandangan boneka lapis baja kuno yang mendekat. Mereka benar-benar versi yang lebih kecil dari Iron Man? Tidak, itu tidak benar. Kelompok boneka kuno ini adalah versi generasi pertama Iron Man yang lebih rendah, dan terlihat jelek dan kasar. Lebih penting lagi, Suke juga memperhatikan cahaya yang memancar dari dada boneka lapis baja kuno ini, yang tampaknya memancarkan energi yang menakutkan. Siapa yang membuat benda ini? Ini sangat jelek.
Suke tidak bisa menahan keinginan untuk mengeluh tentang penampilan boneka kuno. Putri ketujuh, pangeran ketiga dan timnya, di sisi lain, tampak berhati-hati dan memasang ekspresi serius. Pangeran ketiga mengambil langkah kecil ke depan. Pahlawan muda Su, boneka lapis baja kuno ini mungkin tidak menarik bagi mata tetapi mereka mampu melakukan serangan kuat dari dada mereka. Jika seorang kultivator dengan tingkat yang sama dipukul 2 atau 3 kali, mereka mungkin akan mati. Tepat, Tuan Muda Su, Anda harus berhati-hati. Kami tidak boleh gegabah di sini. Putri ketujuh mengangguk setuju. Alis Suke berkerut. Tapi mereka benar-benar jelek. Sebagai penggemar Iron Man, aku tidak bisa mentolerir itu. Ayo masuk dulu dan temukan tempat yang cocok untuk Tuan Zhou, dan bantu mengulur waktu untuknya saat dia membuat senjata tingkat tinggi. Pangeran ketiga tidak dapat memahami kata-kata aneh yang digunakan Suke. Karena dia tidak ingin membuang waktu lagi, dia memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Namun apa yang dia katakan adalah hal yang benar untuk dilakukan juga. Sangat penting bahwa mereka menemukan tempat yang menguntungkan, cepat. Begitu pangeran bersaing lainnya telah masuk, kelompok mereka sendiri sudah menuju ke sudut ruang pemakaman pertama di dalam makam kekaisaran. Saat itulah boneka-boneka itu tiba. Beberapa tim bekerja sama dengan pemahaman diam-diam, membuat formasi. 1 atau 2 master penempaan senjata dilindungi di tengah, dengan anggota tim lain mengelilingi mereka. Yang berdiri di depan formasi mereka bertanggung jawab untuk bertahan melawan serangan boneka lapis baja kuno, sementara master penempa senjata akan berpacu dengan waktu untuk dengan cepat membuat senjata magis yang kuat untuk serangan balik mereka. Dalam waktu singkat, lorong menuju ruang pemakaman pertama telah dipenuhi oleh tim pembudidaya yang memenuhi syarat, membentuk garis pertahanan. Suke, bersama dengan pangeran ketiga dan kelompoknya, menempati tempat yang bagus di sebelah dinding batu. Saat ini, tidak perlu memasang pertahanan terhadap serangan apapun. Mari berharap mereka bisa menahan serangan lebih lama, kata pangeran ketiga dengan sungguh-sungguh. Begitu ada korban, kita harus segera mengisi tempat kosong, atau ketika boneka lapis baja kuno melanggar garis pertahanan, kematian akan menimpa kita semua. Di tempat ini, semua orang punya peran. Setiap orang harus bekerja sama untuk melawan serangan dari boneka lapis baja kuno. Master penempaan senjata adalah satu-satunya harapan mereka. Oleh karena itu, semua orang bekerja sama dengan mulus. Beberapa orang telah mengambil inisiatif dengan membentuk garis pertahanan pertama. Jika rusak, orang-orang di belakang harus segera mengisi celah itu. Tidak ada yang bisa menghindar dari peran mereka. Namun, Suke adalah pengecualian. Orang itu telah merajuk sejak pertama kali melihat boneka lapis baja kuno. Dia telah berpikir untuk memusnahkan boneka-boneka ini saat dia melihat mereka. Mungkin Iron Man sejati akan berhasil. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Suke tertawa. Dia bersiap untuk memanggil antarmuka sistem store untuk ditukar dengan Iron Man sehingga dia bisa bertindak tangguh. Para pangeran di sampingnya mendengar apa yang dia katakan dan terkejut. Pahlawan muda Su, jangan gegabah. Boneka lapis baja kuno ini praktis kebal terhadap serangan. Serangan kita hanya bisa menghentikannya sementara, hanya senjata magis yang bisa menghancurkannya. Ya, dan jika kamu menggunakan serangan yang sangat kuat pada mereka, itu bahkan mungkin menyebabkan efek balasan yang mengerikan dan boneka itu mungkin menjadi lebih kuat, para pangeran buru-buru menasihati Suke. Saya tahu bahwa saya tidak dapat menggunakan serangan saya, kata Suke sambil tertawa. Jadi aku memutuskan untuk membuat senjata ajaib yang secara khusus dapat melawan boneka lapis baja kuno ini. Hah, beberapa dari mereka bingung. Anda ingin membuat senjata lagi? Jangan lakukan itu, saudara. Anda hanya master penempaan senjata bintang 1. Anda tidak bisa banyak membantu. Yang mulia, karena pahlawan muda Su ingin membuat, biarkan saja dia melakukannya. Tiba-tiba Zhou Linfeng berkata, sambil tersenyum tipis. Garis pertahanan sekarang stabil. Itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Tidak akan ada konsekuensi serius. Dia melirik Suke, sedikit rasa jijik melintas di wajahnya. Aku ingin melihat senjata ajaib macam apa yang akan dibuat oleh pahlawan muda Su. Semua orang langsung mengerti bahwa Tuan Zhou sebenarnya kesal. Suke cukup berani dengan mengatakan bahwa dia ingin membuat senjata ajaib yang secara khusus dapat melawan boneka di hadapan Guru Zhou. Itu praktis membual. Dengan melakukan itu, dia juga telah meremehkan Guru Zhou. Tuan Zhou, Tuan muda Su hanya bercanda, tolong jangan pedulikan dia. Putri ketujuh buru-buru menimpali untuk menenangkan Tuan Zhou.
Meskipun demikian, Zhou Linfeng tidak ingin membiarkan Suke pergi begitu saja. Anak muda zaman sekarang terlalu arogan. Memiliki kendali yang baik atas kereta ilahi berarti kamu memiliki kekuatan jiwa yang hebat. Tetapi itu tidak berarti bahwa kamu akan dapat membuat senjata magis tingkat tinggi. Anak muda, sedikit bicara dan belajarlah. Lagi, haha, tertawa Suke dengan sarkasme. Matanya menyipit dan dia melanjutkan, Tuan Zhou, tidak adakah yang memberitahumu untuk tidak terlalu sombong? Raja petir kami dari fraksi surga yang meledak mungkin mengirimmu untuk perawatan elektroterapi. HMPH, apakah kamu memprovokasi saya? Zhou Linfeng mendengus dingin dan mengertakkan gigi. Memprovokasimu? Kamu tidak cukup memenuhi syarat, cibir Suke. Para pangeran dan putri ketujuh dengan cepat mencoba menenangkan mereka berdua untuk menghentikan mereka berkelahi. Tuan Zhou, harap tenang. Pahlawan muda Su, jangan gegabah. Kami satu tim, ini bukan waktunya untuk konflik internal. Pahlawan muda Su, karena kamu ingin membuat senjata ajaib, silakan lakukan. Kami telah membawa cukup banyak bahan. Ya, tidak perlu bertengkar karena masalah kecil. Lakukan saja jika kamu mau. Pangeran ketiga tersenyum pahit. Suke telah membantunya dengan menjadi yang pertama untuk balapan. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak membuatnya tidak senang atas ini. Selain itu, ini adalah kedua kalinya Suke mengatakan bahwa dia ingin membuat senjata ajaib. Tidak pantas untuk menolaknya berkali-kali, jadi dia memutuskan untuk setuju. Dari sudut pandang mereka, Suke hanya ingin mencoba membuat senjata ajaib untuk bersenang-senang. Tidak ada gunanya membuat marah Master Zhou atas masalah sepele ini, karena dia adalah orang kunci untuk putaran ini dan mereka bergantung padanya untuk menempa senjata magis tingkat tinggi. Putri ketujuh menarik Suke ke samping dan berbisik, Tuan Muda Su, saya juga membawa beberapa bahan, Anda dapat membawanya untuk menempa senjata ajaib Anda. Tidak perlu, aku juga punya bahannya, melambai Suke. Matanya menyipit lagi saat dia melirik Zhou Linfeng lagi. Zhou Linfeng memasang ekspresi jijik dan cemoohan, seolah-olah dia telah mencetak kemenangan melawan Suke. Di bawah bujukan para pangeran, dia kembali ke posisi semula dan mengeluarkan tungku penempaan senjata. Dia siap untuk menempa senjata ajaib. Suke tidak mau repot-repot bertengkar dengan kentang kecil seperti Zhou Linfeng. Karena dia ingin bertindak keras, menamparkan wajah adalah suatu keharusan. Dia tahu banyak cara untuk menangani kentang kecil seperti Zhou Linfeng. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti putri ketujuh ke satu sisi. Dia menelepon sistem store, mencari Iron Man. Namun, Suke terkejut melihat bahwa Iron Man sangat mahal. Meskipun biaya sewa adalah 500 poin tangguh bertindak sehari, setiap bagian harus disewa secara terpisah untuk biaya ini. Misalnya, untuk menyewa lengan Iron Man, dia perlu menyewa 3 bagian individu untuk membentuk lengan. Dengan setiap bagian berharga 500 poin tangguh bertindak, itu berarti satu lengan saja akan menelan biaya total 1.500 poin tangguh bertindak. Jika Suke menyewa Iron Man yang lengkap, dia harus menghabiskan lebih dari 10.000 poin tangguh bertindak. Itu sangat mahal. Pemeras ini, sistem. Aku baru tahu. Suke mengutuk di kepalanya. Ini adalah sesuatu yang Suke harapkan ketika dia menerima Bumblebee di Act of King Gift Pack. Tidak mungkin dia bisa menyewa atau mendapatkan Bumblebee dari sistem store sebelumnya. Tapi sekarang dia bisa menyewa Iron Man. Suke dengan senang hati terkikik di dalam. HMPH, jadi bagaimana jika itu lebih dari 10.000 poin tangguh bertindak? Saya memiliki lebih dari 20.000 poin tangguh bertindak. Saya mampu untuk menyewanya. Lihat bagaimana saya menamparkan wajah egois Anda. Suke mendengus dan memerintahkan sistem di kepalanya. Suke benar-benar ingin membuat sesuatu yang besar kali ini. Satu demi satu, ia menebus bagian-bagian yang diperlukan. Kumpulan poin tangguh bertindaknya saat ini dikurangi 500, lalu 500 lagi, dan 500 lagi. Dia bahkan secara tidak sengaja menukarkan bagian 2 kali karena tangannya gemetar. Dia hampir duduk di tanah untuk menangis. Tapi kali ini, Suke menebus Iron Man bukan hanya untuk tujuan bersikap tegar. Dia ingin membersihkan seluruh kelompok rintangan boneka ini. Ini karena dia sekarang tahu betul bahwa kelompok orang di dalam makam kekaisaran ini benar-benar tidak mampu menembus babak ini. Sebelumnya ketika dia pergi minum dengan putri ketujuh, dia telah memberitahunya secara rinci tentang putaran kontes ini. Tidak ada yang tahu jumlah pasti dari boneka lapis baja kuno.
Bagaimanapun, mereka adalah upaya sungguh-sungguh dari beberapa generasi kaisar sebelumnya untuk menjaga dan melindungi Vena Naga. Hanya saja seiring waktu, Kaisar Logam saat ini menjadi lebih bijaksana dan mulai berpikir berbeda dengan leluhurnya. Dia telah memutuskan untuk menggali Vena Naga yang dapat menguntungkan para pembudidaya dari seluruh negara logam. Oleh karena itu, mereka tidak membutuhkan iman atau kekayaan bangsa, mereka hanya ingin menjadi kuat dan makmur. Suke setuju sepenuhnya dengan Kaisar Logam sehubungan dengan hal ini, karena menurut pandangannya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun demikian, pesona pembatasan di makam kekaisaran terlalu kuat. Juga akan ada banyak jebakan di dalamnya. Tapi hanya boneka-boneka ini saja sudah cukup untuk membuat Kaisar Logam memutar otaknya. Dan begitulah kontes makam kekaisaran terjadi. Selama bertahun-tahun, semua kontes makam kekaisaran telah berakhir di putaran boneka lapis baja kuno. Dari percobaan dan eksperimen awal yang berakhir dengan kegagalan hingga putaran yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mereka akhirnya memahami tren kekuatan boneka dan telah menyusun rencana untuk berurusan dengan boneka. Ini adalah hasil dari semua kegagalan yang dialami seluruh bangsa. Namun, metode yang mereka buat masih belum memuaskan. Meskipun mereka telah datang dengan rencana penempaan senjata di makam kekaisaran untuk mengambil keuntungan dari celah pesona yang membatasi, mereka masih tidak dapat menghancurkan puluhan ribu boneka lapis baja kuno. Setiap kali mereka mencapai ronde ke-7 atau ke-8, senjata ajaib itu akan aus dan tidak akan mampu lagi menahan aliran boneka yang tiada henti. Para peserta hanya akan bisa mundur. Oleh karena itu, babak ini praktis merupakan babak terakhir dari kontes makam kekaisaran di setiap tahun sebelumnya, karena tidak ada yang bisa melewati lautan boneka lapis baja. Adapun kontes tahun ini, tidak ada yang mengharapkan siapapun untuk melewati boneka. Sebaliknya, mereka menggantungkan harapan mereka pada lebih banyak boneka yang diturunkan. Peringkat terakhir akan didasarkan pada jumlah boneka yang terbunuh. Di luar makam kekaisaran, Kaisar Logam dan orang banyak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam ruang pemakaman melalui cermin langit dan bumi yang memiliki kemampuan untuk memberikan siaran langsung. Cermin seperti itu telah dipasang di dalam makam kekaisaran sejak lama, dan ada satu di dalam setiap ruang pemakaman. Ada juga individu yang ditugaskan untuk mengambil skor tim. Setiap boneka yang dihancurkan tim akan dihitung di papan skor. Itu berarti perubahan peringkat juga akan segera terjadi. Tentu saja, Suke tidak peduli dengan semua ini. Suke tidak peduli siapa yang akan menjadi putra mahkota. Dia berpartisipasi dalam kontes ini karena dia menginginkan Genesis Metal Herb, dan juga kesempatan untuk berakting tangguh. Jadi menebus Iron Man adalah suatu keharusan baginya. Tuan Muda Su, jangan khawatir. Biarkan aku menjagamu saat kamu menempa senjata ajaib. Putri ke-7 berkata dengan lembut kepada Suke saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Dia berpikir bahwa Suke khawatir tidak ada yang menjaganya dan tidak memulai penempaan senjata karena alasan ini. Tidak perlu, Suke tersenyum ketika dia datang setelah mendengarnya. Metode penempaan senjata dari fraksi surga yang meledak benar-benar berbeda dari metode para bajingan hina itu. Deasterismen, siapa yang kamu sebut bajingan hina? Segera, master penempaan senjata di dekatnya menjadi tidak senang setelah mendengar kata-kata Suke. Banyak peserta menatap Suke dengan kesal. Kami bahkan belum pernah mendengar tentang fraksi surga yang meledak. Dan kamu berani datang ke sini dan pamer? Metode penempaan kami adalah yang paling ortodoks di antara 5 negara. Dengan menanyai kami, Anda mempertanyakan master penempaan bergengsi yang telah dihormati sejak zaman kuno? Ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi bagaimana jika kamu memenangkan tempat pertama untuk balapan? Kamu menjadi sangat arogan. Anak muda, jangan terlalu lancang. Bidang penempaan senjata tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Banyak master menggelengkan kepala dengan jijik. Setelah beberapa retort dan mendengus, mereka terus menempa senjata magis mereka. Master ini sangat cepat dan terampil dengan tangan mereka. Mereka sangat akrab dengan menempa senjata magis. Mereka adalah krim dari tanaman penempaan senjata dari seluruh Metal Nation. Sekarang setelah mereka diejek oleh Suke, wajar saja jika mereka kesal. Namun, Suke tidak peduli apakah mereka master atau bukan. Jika mereka, itu bahkan lebih baik. Dia bisa mendapatkan lebih banyak poin tangguh bertindak ketika dia menginjaknya. Tuan Zhou dari tim Pangeran Ketiga melirik Suke dengan tatapan pedas. Yang mulia, meskipun pria ini memenangkan tempat pertama untuk perlombaan, kata Tuan Zhou mengejek, saya harus mengatakan bahwa dia masih muda,
terlalu agresif dan terlalu sombong. Anda tidak dapat menempatkan orang ini pada posisi penting di masa depan. Petik 2. Pangeran ketiga tersenyum canggung sambil mengusap ujung hidungnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Menempatkan seseorang di posisi penting, dia punya pemikiran sendiri tentang itu. Orang lain hampir tidak dapat mempengaruhi keputusan itu. Jika bukan karena fakta bahwa hasil putaran ini sangat bergantung pada Zhou Linfeng, dia tidak akan memaksakan dirinya untuk bersikap begitu rendah hati di depannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran. Dia bisa tunduk, bertahan atau menegaskan dirinya sebagai kesempatan yang diperlukan. Ini yang diharapkan dari seorang pangeran? Pangeran ketiga melirik Suke, yang berada di sampingnya sekali lagi. Dia mulai merenungkan tindakan Suke. Pria ini terlihat sangat percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar bisa membuat senjata ajaib yang tangguh? Kemudian lagi, mungkin pangeran ini terlalu memikirkannya. Bagaimana bisa ada orang yang serba bisa di dunia ini? Lebih penting lagi, orang ini masih sangat muda. Suke melihat berbagai ekspresi orang-orang di depannya. Pernyataan sarkastik ini sama biasa dengan makanannya sehari-hari. Dia tidak pernah mengganggu dirinya sendiri dengan itu. Putri ketujuh. Suke menoleh ke sang putri. Aku butuh bantuanmu untuk mengosongkan ruang untukku. Aku akan merakit senjata ajaib besar nanti. Dia telah menyelesaikan penukaran semua bagian Iron Man dan mereka sekarang berada di dalam inventaris sistemnya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah merakit bagian-bagiannya. Bagian terpenting dari kostum Iron Man adalah sumber kekuatannya, Arc Reactor. Benda ini mencakup sumber energi yang sangat jahat sehingga termasuk dalam kategori senjata berteknologi tinggi. Bahkan di dunia kultivasi, itu akan dianggap luar biasa. Setelah menebus reaktor Arc, sistem memberitahu bahwa itu perlu diisi ulang karena saat ini kosong. Untuk setiap 2 jam energi yang terisi, Suke perlu menghabiskan 100 poin tangguh bertindak. Ini tidak sama dengan reaktor Arc asli. Reaktor Arc Iron Man yang asli tidak bekerja seperti ini, namun ada fitur seperti itu yang tersedia. Suke merasa bahwa sistem ingin memeras lebih banyak poin tangguh bertindak darinya. Meskipun Suke merasa sakit hati berpisah dengan poin, dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan melanjutkan. Karena reaktor Arc membutuhkan waktu untuk mengisi ulang, Suke juga tidak menganggur. Baik dia dan putri ketujuh membersihkan beberapa ruang untuk melakukan pekerjaan perakitan. Dengan putri ketujuh membantunya, dia mampu mengamankan area seluas beberapa meter persegi. Dia mengeluarkan meja persegi panjang besar dengan panjang sedikit lebih dari 2 meter. Kemudian, dia mengeluarkan komponen yang lebih kecil dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Dengan itu, dia mulai merakit bagian-bagiannya. Komponen Iron Man ini memang luar biasa untuk dunia kultivasi. Melihat material dan desain model Iron Man, Suke merasa terhibur. Dia merasa bahwa itu semua akan sia-sia untuk menebus Iron Man. Dia tidak tertarik pada barang murah. Dia tidak sabar untuk melihat bagaimana reaksi semua orang ketika dia menyatukan semua bagian. Adegan itu aneh. Di ruang pemakaman pertama dari makam kekaisaran yang megah, sekelompok orang telah membentuk garis pertahanan melawan boneka lapis baja kuno yang penuh sesak. Lagi dan lagi, mereka menyerang boneka untuk mengusir mereka. Di belakang garis pertahanan adalah master penempaan senjata, dilindungi oleh anggota tim yang berdiri di sekitar mereka dalam lingkaran. Master penempaan senjata bekerja melawan waktu untuk dengan cepat menempa senjata magis. Setiap master penempaan senjata memiliki tungku api di samping mereka, membuat seluruh ruang pemakaman menjadi sangat hangat. Semua master penempaan senjata memusatkan kekuatan jiwa mereka pada bahan langka yang mereka gunakan untuk menempa senjata magis mereka. Mereka meleleh dan menggabungkan bahan di bawah suhu tinggi, serta menuliskan rune ke mereka. Hanya Suke yang duduk bersila di atas meja besarnya, merakit bagian-bagiannya dengan berbagai obeng. Dia sangat serius, fokus pada tugasnya seperti seorang ilmuwan. Tidak hanya itu, dia bahkan menyerah pada keinginannya dan menukar t-shirt Tony Stark dengan Arc Reactor yang memancarkan cahaya putih. Rambut panjangnya diikat dengan gaya kuno yang membuatnya terlihat aneh dan eksentrik. Itu tidak semua. Saat Suke bekerja merakit bagian-bagian dengan obeng, dia juga terus bergumam, menggunakan istilah-istilah aneh yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dia meletakkan bagian-bagian untuk 2 lengan kuat Iron Man terlebih dahulu, sebelum meletakkan semua bagian Iron Man untuk tinjauan umum. Haha, rasio ini bagus. Ini rasio emas, CK.
Tak heran terlihat begitu mendominasi. Wow, tinju Iron Man hebat. Lihat kualitas jari-jarinya, mereka benar-benar terlihat seperti jari-jari seseorang yang telah melajang selama beberapa dekade. Mereka akan bergerak seperti kilatan cahaya. Tunggu, apa yang terjadi? Mengapa bagian ini menonjol? Mungkinkah Iron Man memilikinya, adik laki-laki juga? Oh tidak, astaga, aku harus menekan ini. Ya Tuhan, warna punggung Iron Man mempesona dan mencolok. Ini pasti akan membuat semua orang udik pingsan. Adegan ini membuat orang banyak bingung. Apa yang dia lakukan? Mengenakan pakaian yang tampak aneh, merakit potongan-potongan kecil logam itu dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sangat aneh. Apa yang dia coba lakukan? Potongan-potongan logam itu memiliki bentuk yang aneh dan bahannya agak tidak biasa. Aku setuju. Namun, melihat ekspresinya, dia tidak tampak seperti sedang bermain-main. Dia terlihat benar-benar serius. Nah, jangan repot-repot dengan orang ini. Dia hanya suka menggunakan hal-hal aneh untuk mendapatkan perhatian kita dan menjadi sorotan. Ya, itu benar. Mari kita abaikan dia dan biarkan dia sendiri. Awas boneka-boneka itu, jangan biarkan mereka menerobos pertahanan kita. Ketika orang banyak menyadari bahwa mereka tidak dapat memahami apa yang dilakukan Suke, mereka mulai kehilangan minat. Pangeran ketiga dan timnya memusatkan perhatian mereka pada Zhou Linfeng. Mereka sangat prihatin dengan senjata ajaib yang dia ciptakan. Itu hampir siap. Pangeran bersaing lainnya juga prihatin. Hanya putri ketujuh, dengan kedua tangan menangkup wajahnya, mengintip dengan rasa ingin tahu ke arah Suke saat dia menggunakan obeng untuk memasang sekrup di tempatnya masing-masing. Tuan Muda Su, apakah ini cara anggota fraksi surga yang meledak menempa senjata magis mereka? Hal baru apa? Seru putri penasaran. Ya, fraksi Exploding Heavens saya sebenarnya menyiapkan bagian-bagiannya terlebih dahulu dan kami merakitnya saat diperlukan. Itulah yang dilakukan orang pintar? Saya mengerti. Putri ketujuh mengangguk. Meskipun hanya memiliki gagasan kabur tentang apa yang dia lakukan. Namun, ketika master penempaan senjata lainnya mendengar apa yang dikatakan Suke, mereka sangat tersinggung. Apa yang Anda maksud dengan, itulah yang dilakukan orang pintar? Jadi menurut Anda, kami, ahli penempaan senjata, tidak pintar? Sial, jika ini bukan saat yang kritis, bocah ini akan mendapatkan pukulan yang bagus. Master penempaan senjata tampak muram tetapi mereka tidak dapat diganggu dengan Suke dan terus fokus pada penempaan senjata. Sementara itu, di luar makam kekaisaran, Kaisar Negara Logam, Janda Permaisuri dan semua orang yang hadir dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalam makam kekaisaran melalui cermin langit dan bumi. Bahkan suara bisa terdengar melalui cermin juga. Semua orang bisa melihat bahwa Suke sedang duduk di atas meja, memegang batang besi yang tampak aneh dan merakit potongan-potongan logam yang tampak aneh. Sementara tangannya sibuk, mulutnya juga sibuk membual tentang teknik penempaan senjata dari fraksi surga yang meledak. Orang ini membual tanpa malu. Dan pakaian aneh yang dia kenakan, sangat aneh. Apa yang dia lakukan sepertinya tidak berhubungan dengan penempaan senjata sama sekali. Tepatnya, dia baru saja menggabungkan beberapa potongan logam. Itu terlalu mudah. Putri ketujuh terlalu naif. Dia benar-benar percaya kata-kata bocah itu. Hei, semuanya lihat. Tuan Du dari tim Pangeran Sulung akan menyelesaikan penempaan senjata ajaib mereka. Sial, itu benar. Senjata magis tingkat tinggi mereka akan siap kapan saja sekarang. Tuan Du benar-benar hebat. Dia mendekati level master penempaan senjata bintang 7, tidak heran dia begitu cepat. Itu berarti Pangeran Sulung akan memimpin dalam menghancurkan boneka lapis baja kuno. Kerumunan mulai terkesiap saat perhatian mereka beralih dari Suke ke Pangeran Sulung. Itu sama untuk orang-orang di dalam ruang pemakaman juga. Pangeran Sulung telah mengundang Tuan Du, yang merupakan pemalsu senjata yang sangat efisien, ke timnya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Master Du hampir menyelesaikan senjata magis tingkat tinggi. Bagaimanapun, ini tentang posisi putra mahkota. Kecepatan sangat penting. Para pembudidaya di garis pertahanan hanya bisa menggunakan berbagai keterampilan untuk menjaga boneka tetap diteluk, tetapi mereka tidak dapat menghancurkannya. Sejauh ini, tidak ada yang berhasil mengalahkan boneka lapis baja kuno. Oleh karena itu, pada grafik peringkat di luar makam kekaisaran, belum ada peringkat yang tersedia. Tapi sekarang Master Du hampir selesai dengan menempa senjata magisnya, Pangeran Sulung akan segera dapat mulai menghancurkan boneka lapis baja kuno. Mayoritas orang menantikannya,
tetapi pangeran yang bersaing lainnya mulai cemas. Tim yang mulai menurunkan boneka terlebih dahulu akan memiliki keuntungan, dan kemungkinan akan memenangkan tempat pertama untuk babak ini. Semua orang tahu ini di dalam hati mereka. Pangeran ke-8 memandang dengan tegang pada master penempaan senjatanya dan bertanya, "Tuan Lin, bagaimana kabarnya?" Master penempaan senjata tampak serius. Segera. Dengan itu, dia dengan cepat memasukkan pil ke mulutnya yang memaksimalkan kecepatan menempanya. Pangeran kedua berkata, "Tuan Pang, apakah mungkin lebih cepat?" "Aku sudah dalam kecepatan tercepatku," jawab Tuan Pang. "Cobalah lebih cepat." Tidak banyak waktu tersisa, desak pangeran kedua, diliputi kecemasan. Dia berada di urutan ke-10 dalam perlombaan, jadi dia harus merebut tempat pertama untuk putaran ini. Jika tidak, dia tidak akan lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan lebih jauh dan berjuang untuk posisi putra mahkota. Sebaliknya, situasi di area pangeran ketiga agak damai. Ini karena dia sudah mendapatkan tempat pertama di babak pertama, jadi tidak perlu terlalu tidak sabar. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa mereka harus berlama-lama. Sebelum pangeran ketiga menanyakan sesuatu, Tuan Zhou tersenyum dan berkata, "Yang mulia, akan segera siap." "Bagus. Anda telah bekerja keras, Tuan Zhou." Pangeran ketiga mengangguk, sedikit bersemangat mendengar berita itu. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan Suke. Hanya putri ke-7 yang menyaksikan Suke mengumpulkan potongan-potongan logam bagian demi bagian. Dia selesai merakit lengan baja. Tetapi sebelum dia bisa bertanya apapun, Suke menyimpan lengan itu ke dalam inventaris sistemnya. Saat berikutnya, Suke mengeluarkan satu set suku cadang dan terus berkonsentrasi untuk merakitnya. Kecepatannya juga menjadi lebih cepat. Putri ke-7 tidak berani mengganggunya. Dia berdiri di sampingnya dan menyaksikan dalam diam. Dalam waktu singkat, Suke menyelesaikan lengan baja lain dan menyimpannya di dalam inventaris sistemnya lagi. Sekarang, dia mulai bekerja merakit bagian-bagian yang lebih besar dari Iron Man.